Ya, alhamdulillah. Syukron jazakallah khair atas kesempatannya. Mas Sinatranata atau Pak Wahyu ini yang jadi host. Iya, harusnya Mas Sinatranata ini, Pak. Iya kan? Tapi tadi bermasalah kayaknya Oh, laptopnya, jadi nggak bisa keluar suaranya. ya nggak Jadi saya apa-apa. langsung ngambil alih. Mungkin perlu diruqyah kayaknya. Pak Wahyu di Widada ada di kamar sebelah pula ya. Iya, betul. Jadi kita pahami aja lah. Udah. Ya baik, terima kasih Mas Wahyu dan rekan-rekan ofisial di Umat TV maupun di IMF member. Salam kenal, saya Hendra Sutisna. Sehari-hari tergabung dalam keanggotaan di publikasi divisi publikasi IMF ya. Dan kami bergerak di jurnal internasional jurnal Islamic Medicine ya. Dan Bapak Ibu para akademisi saintifik mungkin berminat untuk mempublikasi karya ilmiahnya, monggo di jurnal kami, insya Allah kami fasilitasi dengan baik. Ya, sehari-hari saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekarang ini aktif sebagai dosen dokter praktisi tibbun nabawi. Iya, itulah sebentar yang kecil ini pencarian mamanya. Baik, terima kasih atas pengertian Bapak Ibu semua. Insya Allah ini agak serius ini, materinya agak banyak nih Mas Wahyu. Jadi mohon izin kalau nanti diberi kesempatan saya diingatkan waktunya supaya saya bisa kebut. Materi akan saya share juga kepada panitia dan secara proporsional akan saya sampaikan untuk menyesuaikan waktu yang ada. Kurang lebih 45 menit, Dok, Baik, materinya. baik. Ya, nanti sisanya lebih banyak diskusi ya. Oh iya, mungkin pun nggak ada yang diskusi mungkin ya. Karena Ya, bincang-bincang ini. ya, oh Bukan ya. seminar ya. Baik, baik. Ya, Saya ya. coba share screen ya. Izin Iya, ya. silakan. Dokter belum jadi host kayaknya. Belum. Sebentar, Ya. saya jadikan host. Sudah ada, silakan. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi. Mohon maaf, bukan mengajari, sekedar menyampaikan materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya inti dari apa yang kita bincangkan ini ya adalah bagaimana kita mengenal Allah ya dari kejadian diri kita sendiri. Ya, dikatakan oleh Allah dan juga pada dirimu sendiri sungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaranku kata Allah. Ya, bagi kita yang mau berpikir ya. Dan ini memang harus menjadi dasar kita dalam pembicaraan ini supaya ya supaya kita sekali lagi tidak hanya terpesona dengan materi yang disampaikan, tapi ujungnya kita mengenal ilahi Robbi ya, mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah ciptakan di tengah kita, termasuk diri kita ini. Ya. Ini ada masalah sebentar.
Oh, enggak jalan dia. Biasanya lambat. Oke, iya lambat ya. Ya. Oke, maaf. Ya, Bapak Ibu, untuk mengawali diskusi ini, saya ingin mengajak bahwa kenapa saya meneliti tentang bagaimana pengaruh menghafal Al-Quran terhadap kecerdasan intelektual. Bahwa memang Al-Quran ini kan menjadi pedoman hidup ya bagi umat Islam ya. Dan dengan terus membacanya, mempelajarinya, bahkan menghafalkannya, ini tentu menjadi salah satu ibadah bagi umat Islam. Ya, dan selain itu, Al-Quran ini juga sebagai pemberi petunjuk, ya, memberi hidayah bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan untuk keberhasilan bahagia di akhirat. Ya, banyak hal yang diajarkan dalam Al-Quran ya tentang akidah, tauhid ya, dan bagaimana manusia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan beberapa kelebihan oleh Allah ya, dan kelebihannya diantaranya sebagai pemimpin khalifah untuk mengolah, memelihara alam semesta ya, alam dunia ini. Yang salah satu kelebihan yang Allah berikan yaitu kecerdasan ya, otak untuk berpikir ya, di mana kecerdasan intelektual ini sesungguhnya memiliki hubungan dengan tingkat memori seseorang. Kita seringkali mengatakan, wah orang ini kurang cerdas karena sering lupa, ya, dalil rumus-rumus lupa, ya, apa yang dibacanya lupa, sehingga waktu ujian nggak bisa jawab, maka nilainya rendah. Maka orang melabelinya kurang cerdas dan sebagainya ya. Dimana jika seseorang sering membaca, ya, menghafal, ya, membaca itu mempelajari, belajar ya, pembelajaran dan menghafal, ini akan dapat meningkatkan kecerdasan intelektual. Sebelumnya itu adalah dengan meningkatkan memori, ya. Jadi dengan meningkatkan memori, maka ujungnya akan meningkatkan kecerdasan intelektual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intelijensia itu dikenal dengan intellectual question, bisa dikenal dengan kecerdasan intelektual ya, di mana faktor yang sangat penting dalam ketercapaian prestasi belajar ya. Nah, jadi seringkali secara umum di sebagian besar belahan bumi ini mengatakan ke faktor keberhasilan belajar itu adalah nilai intelijensianya. Ya. Jadi apa itu intelijensia? Ini intelijensia ini merupakan satu seperangkat tingkah laku ataupun cara seseorang sehingga mampu memecahkan permasalahan, persoalan, ya, atau menganalisa keadaan dan akan memberi respon terhadap keadaan tersebut atau kesulitan yang dihadapi dengan reaksi yang cepat, berpikir yang cepat. Jadi orang-orang yang cerdas itu, ya, dikatakan intelek gitu, dia mampu cepat menjawab tantangan. Misalnya diberi satu permasalahan atau soal, dia mampu mencari jawabannya gitu dan menyelesaikan tantangan itu apabila ada sebuah tantangan yang diberikan kepadanya. Ya, jadi kecerdasan intelektual lazim kita sebut intelijensia, itulah dia ya. Kalau kita cerita kecerdasan intelektual ya kita cerita intelijensia. Bagaimana mengukurnya? Dengan intelijensia question atau tes IQ ya. Intelijensia ini semua adalah sebuah kemampuan kognitif Bapak Ibu yang dimiliki manusia untuk menyesuaikan diri ya secara efektif pada lingkungan yang kompleks, yang majemuk, banyak. Ya, jadi kalau manusia itu lambat menyesuaikan diri dengan perubahan alam di sekitarnya, dia dianggap kurang intelek, ya, kurang cerdas, gitu, ya. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan diri secara efektif, ya, reaktif, kreatif, gitu,
terhadap perubahan lingkungan yang selalu berubah, yang bersifat kompleks, ya ini dianggap orang yang cerdas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecerdasan intelektual atau intelijensia ini ada dua faktor ya sebenarnya ya. Ada G faktor dan S faktor. Ya. Jadi intelijensia ini dipengaruhi oleh G faktor, itu adalah cognitive ability, kemampuan berpikir, kecerdasan berpikir. Ya, olah pikir ini, ya menganalisis dan sebagainya. Dan S faktor ya, jadi kecerdasan manusia juga dipengaruhi oleh faktor S, yaitu specific ability. Ini dipengaruhi oleh lingkungan yang kompleks tadi. Jadi kalau ada perubahan lingkungan ya dan dia cepat beradaptasi, maka dia dianggap cerdas. Ya, misalnya saja mungkin ya kita tersesat di hutan belantara di satu pulau terpencil yang kita belum kenal tempatnya. Lantas kita tak punya apapun selain baju yang ada di badan, maka kita akan, seorang yang cerdas itu akan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya hujan, maka dia langsung ngambil daun pisang untuk tempat berteduh, membuat rumah dari pohon, dahan-dahan ranting pohon yang ada, kemudian menyiapkan benda yang sifatnya tajam sebagai senjata untuk melindungi diri dan sebagainya. Itu adalah S faktor, ya. Cognitive faktor atau G faktor juga ya, kecerdasan menganalisis lingkungan dan sebagainya. Jadi itu yang dianggap orang yang cerdas. Nah, Bapak Ibu, kecerdasan intelektual ini ya sesungguhnya kemampuan di antaranya adalah ini dianggap satu komponen kecerdasan. Kemudian kemampuan menghitung, ya, aritmetik, ya, orang yang cerdas menghitung dianggap cerdas. Ya. Kemampuan berpikir abstrak, ya, kemampuan menganalisis, yang membayangkan sebuah hal, prediksi satu kejadian dan sebagainya. Kemudian berpikir logis, ya, seperti berpikirnya eksakta gitu ya. Tambah kemampuan menyelesaikan problem, masalah, ya, utak-atik permasalahan dan sebagainya, sehingga ditemukan jalan keluar. Ini juga merupakan salah satu komponen kecerdasan yang dinilai. Nah, Bapak Ibu, intelijensia ini dipengaruhi beberapa indikator, ya, yaitu kecerdasan verbal. Jadi kita mau nilai IQ seseorang, indikasinya adalah kecerdasan verbalnya, kemampuannya berbahasa, kemampuannya dalam menyampaikan, mengkomunikasikan sesuatu, ya, respon yang cepat, mendengar, memahami bahasa, mempelajari perkataan orang gitu kan dari segi linguistik. Nah, maka dibilang samiun basirun ya. Jadi memang pendengaran ini yang lebih utama diciptakan Allah ya, sejak zaman janin ya sudah mulai belajar secara verbal ya, linguistik. Kemudian kecerdasan numerik, logik, hitung, aritmetik ya, analisis dan sebagainya. Ya, kalau orang yang mampu aritmetiknya bagus, matematikanya bagus, logika, hitung-hitungannya cepat dan sebagainya, ini dianggap salah satu indikator menilai intellectual quotient-nya atau intelijensianya. Kemudian indikator intelijensia salah satu adalah kecerdasan spasial atau kecerdasan visual, memahami dengan penglihatan, ya, dia mampu mempelajari figur-figur, misalnya menandai gambar ini nanti ya, nanti dilihat lagi gambar yang seperti tadi mirip tadi ada di sini gitu.
Maka dia mampu mengenali gambar itu, ya, kemampuan-kemampuan visual seperti itu. Maka ini juga masuk dalam komponen penilaian dalam tes IQ. Biasanya begitu. Ya, jadi belajar dengan visual juga salah satu modalitas intelijensia, ya. Tapi ini urutan ketiga. Jadi yang pertama verbal mendengar, ya. Jadi orang bisa mendengar Al-Quran dan menghafalkannya, menyampaikannya kembali bisa. Atau orang yang bisa melihat ayat Al-Quran diulang-ulang, lama-lama terus dihafalkannya sendiri bisa, ya, dan sebagainya. Nah, faktor yang mempengaruhi IQ, ya, atau intellectual quotient, ya, kalau faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah bawaan lahir, ya, faktor pembawaan. Jadi memang ada orang-orang yang cerdas dari lahir gitu, ya. Kemudian ada faktor kematangan. Ini proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi orang yang gizinya cukup, makanannya bagus, input ilmunya bagus, ya, pola perkembangan psikomotornya bagus, ya, masa mulai bayi, anak-anak dan sebagainya, sehingga dia mulai umur 3 bulan udah bisa ini, 7 bulan, setahun, ya, 2 tahun dan sebagainya. Jadi kematangan proses pertumbuhan tubuh maupun organ otaknya itu juga mempengaruhi IQ orang. Jadi kalau ada gangguan dalam proses perkembangan dan kematangannya, gangguan gizi, itu yang dibilang stunting salah satunya, maka kecerdasannya juga tidak maksimal dan mungkin akan terlambat begitu dengan anak-anak seusianya. Begitu, ya. Kemudian minat dan motif, ya. Minat ini adalah dasar yang mendasari orang mau belajar mengetahui sesuatu. Jadi minat itu keinginan memiliki atau mendapatkan sesuatu. Jadi minat mau jadi ini, minat mau memiliki ini dan sebagainya. Jadi ini faktor orang bisa cerdas. Jadi kalau minatnya tinggi, maka itu kecerdasannya juga berpotensi meningkat. Maka kita punya anak harus menggali minatnya, mau jadi apa, mau ingin apa gitu. Kemudian motif ini alasan dasar seseorang untuk mencapai sesuatu, ya. Sehingga motif ini harus dibangun, ya. Kamu kalau mau jadi sukses, dasarnya mau apa, ya? Kenapa? Karena mau nolong orang, mau nolong ini gitu. Jadi salah satu juga membentuk kecerdasan anak kita nanti, Bapak Ibu, harus membangun minat dan motifnya. Ya, kemudian pembentukan, ya, sengaja ini proses pengalaman. Kemudian kebebasan, kreativitas. Jadi anak-anak yang diberi kebebasan dalam kehidupan, dalam perkembangannya, ya, tidak tertekan, tidak sering dimarahi, tidak sering dilarang-larang dan sebagainya, ini akan lebih kreatif nanti. Dalam hal yang positif, ya, dia kreatif dan inovatif. Sehingga inilah yang termasuk akan meningkatkan kecerdasan intelektual anak itu. Jadi makanya kita harus mendorong kreativitas anak. Ayo nak, mau buat apa kamu? Oh iya, jadi kita hanya membimbing, gitu. Membimbing supaya tidak ke jalan yang salah. Tapi dia yang berkreasi. Makanya metode belajar sekarang adalah belajarnya student center, bukan lagi teacher center. Ya, jadi anak-anak diajak diskusi, ya, tentang masalah, skenario, kasus tertentu, diajak dia memikirkan secara kritis. Nah, nanti dosennya mengarahkan. Seperti sekarang metode pembelajaran yang saya tahu, terutama di kedokteran. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini teori, ya, kelihatan, ya, teori pengukuran, maaf tulisannya agak salah. Tulisan pengukurannya. Teori pengukuran intelijensia, ya. Di mana sering sekali digunakan, ya, ada CFIT, ya. Singkatannya Culture Refer Intelligence Test, ya. Kemudian ada intelijensia fluid, crystallized intelligence, dan aspek pengukuran subtype 1 dan sebagainya.
Ini ilmu psikologi. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa yang sering digunakan oleh Lembaga Psikologi Indonesia untuk mengukur IQ orang adalah dengan Sheffield ini. Ya, alat ukur IQ Sheffield, ya, ini yang sering digunakan di Indonesia. Yang diukur seringkali G factor, ya, pada Sheffield itu, ya, bukan yang S factor. G factor itu faktor kognitifnya, ya, general ability-nya tadi, ya. Nah, Sheffield merupakan alat ukur Indonesia yang dalam bentuk tes kognitif nonverbal dan sering sekali memang dipakai di Indonesia. Dan inilah yang dipakai untuk riset kami, ya, yang kami gunakan untuk menguji IQ-nya. Ini Bapak Ibu, indikator IQ, nilai IQ dan klasifikasinya. Jadi kalau orang-orang yang superior itu 120 sampai 139 IQ. Ya. Kalau yang very superior 140 sampai 169. Ini genius, ya. Geniusnya 170 ke atas. Ya, nanti kita lihat indikator nilai-nilai mahasiswa kami yang kami ukur setelah dilakukan intervensi menghafal Al-Quran yang kami uji dalam penelitian kami terakhir. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit teori ilmiah bahwa kita kenal otak besar, ya, namanya cerebrum. Ya, otak manusia ini diibaratkan sebagai CPU pada komputer, ya, yang dinamakan dengan cerebrum, otak besar. Otak besar lainnya yang mengatur jalannya kehidupan pada individu, ya, baik peredaran darah, gerak, ya, pernapasan, sistem indera, kecerdasan dan sebagainya. Jadi mati otaknya, matilah manusianya itu. Ya, makanya kalau ditembak kepala mati langsung. Ya. Jadi otak besar ini sangat berperan dalam kehidupan. Ya, sebuah penelitian dengan judul Working Memory dan Intelligence Question menyatakan bahwa kecerdasan intelektual memiliki hubungan dengan tingkat memori seseorang. Ya, jadi kalau kita ingin meningkatkan kecerdasan intelektual, dari sinilah saya ambil salah satu konsepnya. Kenapa saya teliti topik ini, hubungan antara, ya, menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan intelektual, di mana dengan menghafal kita melatih, ya, tingkat memori otak, dan dengan begitu akan meningkatkan pula kemampuan atau level kecerdasan intelektualnya. Gitu Bapak Ibu, ya. Dimana jika seseorang sering membaca, menghafal, akan merangsang sistem saraf pada otak kita. Dengan adanya stimulus terus-menerus membaca, menghafal tadi, ya, pada otak akan bekerja mengaktifkan sistem limbik. Nah, nanti akan saya kasih tahu sistem limbik itu apa. Ya, dan menyimpan semua informasi dari pembelajaran, dari visual, ya. Tadi kan ada faktor visual, ya, dari faktor mendengar, gitu, ya. Itu informasi tadi disimpan. Isi Al-Quran tadi yang kita baca, kita lafalkan, kita ulang-ulang itu dalam proses menghafal, itu disimpan di bagian otak yang namanya hipokampus, salah satu struktur otak yang berada di area limbik. Nah, begitu. Limbik itu apa, Dok? Nanti saya kasih tahu di dalamnya. Ya, oleh karenanya, ya, proses tersebut itu dapat meningkatkan kecerdasan intelektual seseorang. Ini dari dasar teori, ya, makanya nanti kita teliti begitu, kita buktikan. Nah, memori merupakan bentuk pengetahuan oleh setiap individu yang didapatkan, ya, disimpan, kemudian nanti untuk diingat lagi, gitu. Jadi mustahil, ya, orang bisa ngapal nggak ada inputnya. Maka dia pertama memprosesnya, menginput pengetahuan itu, kemudian disimpannya, terus nanti di recall-nya lagi, diingat lagi. Itu proses memori. Nah, sedangkan belajar, ya, misalnya kita mempelajari satu kasus, satu rumus, gitu, adalah keterampilan, ya, belajar adalah keterampilan, ya, yang diakuisisi sebagai instruksi, konsekuensi pengalaman ataupun keduanya. Jadi dia nanti ngetes sesuatu, ya, jalur ini ditesnya, dipelajarinya. Nah, itu proses belajar namanya. Oh, salah,
diperbaiki lagi. Oh benar, begitu. Itu proses belajar, dicoba-coba, ya, keterampilan, ya, yang diakuisisi sebagai instruksi. Oh coba ini dulu dimasukkan, baru ini. Misalnya teknik menjahit, belajar menjahit, ini salah. Oh yang benar diginiin dulu. Nah itu namanya proses belajar. Lama-lama nanti kan kita ingat bagaimana proses mau menjahit baju. Ya, contohnya tadi itu. Bagaimana proses mau membekam. Ya, oh pertama sebelum dibekam lakukan relaksasi dulu. Nah, dia kan coba-coba dulu dan sebagainya. Lama-lama nanti diingatnya dari proses hasil belajar tadi. Sehingga dia dianggap intelek, dianggap cerdas dalam hal bekam. Begitu kurang lebih. Nah, belajar dan mengingat atau menguji memori adalah bentuk dasar bagi masing-masing individu ya. Jadi tanpa mekanisme belajar mengingat ini manusia tidak bisalah melahirkan interaksi yang direncanakan oleh individu. Maksudnya dia mau jadi apa, dia mau memiliki apa, dia memiliki cita-cita impian, misal memahami rumus ini, nggak mungkinlah dia tahu rumus itu, nggak mungkinlah dia tahu tentang bekam, ya ilmu tentang bekam, kalau dia nggak proses belajar bekam, terus diingat-ingatnya melalui memori, ya hafalan terhadap ilmu teknik atau teori-teori dasar-dasar membekam dan sebagainya. Jadi proses belajar dan mengingat ini adalah dasar bagi individu untuk belajar. Maksudnya untuk menjadi cerdas dalam satu ilmu atau dalam satu keterampilan tertentu. Nah, informasi yang disimpan diperoleh melalui dalam dua cara, yaitu ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang. Nah, loh, ini gambarnya saya lupa nih. Oh, saya sampaikan nggak ya di bawahnya. Jadi ingatan jangka pendek hanya berlangsung beberapa jam atau detik ya. Jadi misalnya kita ingat tadi makan pagi pakai apa ya? Oh pakai ini. Kita masih ingat itu yang beberapa jam yang lalu atau yang barusan lewat. Tadi apa yang lewat? Oh kucing gitu. Jadi itu ingatan jangka pendek. Sedangkan ingatan jangka panjang ini biasanya ingatan bertahun-tahun. Misalnya dia masih ingat di mana dia sekolah SD. Dia masih ingat kawan-kawan lamanya. Dia masih ingat rumus dalil Pitagoras. Dia masih ingat bagaimana terjadinya hujan, pelajaran dulu di IPA saat SMA, begitu ya. Nah, kemampuan mengingat hal-hal lama yang bertahun-tahun ini, harian dan tahunan, ini adalah termasuk ingatan jangka panjang. Makanya kita harus selalu murojaah ya, setiap hari, setiap jam gitu. Agar ingatan jangka panjang tadi terus dilestarikan, diulang, terus lestari ya. Tapi kalau nggak diingat-ingat, nggak dimurojaahkan hafalan-hafalan Qur'annya, bisa berkurang hafalannya, tergerus begitu. Ya. Nah, otak besar ini dia Bapak Ibu yang saya ceritakan tadi terbagi dua ya, ada belahan ya kanan, hemisfer kanan, belahan kiri, hemisfer kiri. Jadi hemisfer itu semacam area belahan pulau ya. Jadi dia terbagi dua nih otaknya, bukan satu utuh ya. Tapi dia dihubungkan oleh sebuah pita tebal ya yang berisi jaringan badan akson saraf ya, namanya corpus callosum. Dia menghubungkan hemisfer kanan dan kiri sehingga akan terbentuk interaksi hubungan antara jalur proses pikir hemisfer kanan ke kiri itu bersambung oleh corpus callosum, bukan terputus ya. Corpus callosum itu kayak jembatan penghubung di antara mereka. Ya. Nah, ini anatomi otak besar ya yang di kepala kita itu, Bapak Ibu. Ya, ini warna-warni ini sengaja ini diwarnai, sebenarnya dia area yang berbeda.
Ada berbagai lobus, nanti saya terangkan. Ini otak kita, dan kalau ini dibuka, tengahnya ada ini. Inilah sistem limbik. Ya, sistem limbik yang nanti akan saya ceritakan. Bapak Ibu, ya, tadi Bapak Ibu udah lihat otak itu secara umum lah. Saya ingin mengajaknya lebih kenal lagi. Bahwa otak, kalau kita anggaplah Bapak lagi belajar anatomi, dibelah, ya, dipotong, maka akan terlihat area sisi pinggir dan sisi tengah dalam otak itu. Ibarat kita membelah semangka. Pernah semangka ya Bu, Bapak? Semangka itu kan ada isinya warna merah ya. Itu namanya kita katakan bagian dalam. Daging bagian pinggirnya warna hijau, yang keras hijau, itu kan bagian luarnya gitu ya, sebelum ke kulit ya. Nah, itu yang warna hijau itu kita katakan korteks cerebri. Sedangkan yang bagian merah dari semangka itu kita anggap medula ya, dari cerebrum. Jadi medula cerebri, korteks cerebri. Nah, korteks cerebri ini jaringannya itu secara anatomis dia warnanya abu-abu, dikatakan substansia grisea gitu dia. Jadi masing-masing belahan otak itu kalau kita belah masing-masing, kita buka struktur di dalamnya, lapisannya, ada lapisan abu-abu. Kalau di bahasa anatomi substansia grisea. Lapisan abu-abu ini terletak di sebelah luar di korteks. Yang saya bilang sisi luar dari semangka. Kemudian bagian tengahnya kayak sisi dalam semangka warna merah semangka. Kalau ini ada warna lapisan putih namanya. Substansia alba yang tebal ya, dan dia ditutupi oleh korteks cerebri tadi. Warnanya putih, jadi substansia alba. Alba itu album artinya putih. Jadi substansia grisea yang abu-abu di pinggir ini badan sel neuron dan dendritnya. Jadi sel saraf itu ada badan sel dan dendrit sel itu kayak kepala dan rambut orang yang digerak. Nah, itu dendrit. Ya. Substansi alba ini memiliki warna putih adalah lemak mielin sarung dari aksonnya. Jadi sel saraf ini Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan di belakang ya. Dia kayak gambar orang kalau saya ilustrasikan. Badan tubuh manusia. Jadi kepalanya itu dendrit kita bilang. Dendrit, rambutnya itu adalah maksudnya gini, kepalanya itu adalah badan sel, rambutnya itu dendrit sel, dendritnya. Kemudian badan kita, badan manusia itu adalah aksonnya. Jadi baju kita kan melindungi badan kita kan. Nah, yang melindungi badan si sel, si akson tadi adalah mielin. Nah, mielin itu warnanya putih, lemak. Jadi makanya dikatakan lapisan putih. Karena ditumpuk-tumpuk dia, karena banyaknya mielin, jadi nampak warna putih bagian otak itu. Begitu. Ya. Nah, secara fungsi bagaimana dokter? Ya, substansia grisea ini dikatakan komputernya pada susunan saraf pusat. Jadi namanya komputer berarti processing toh, penyimpanan file toh, ya kan? Jadi substansia grisea ini atau korteks cerebri ini tempatnya komputer susunan saraf pusat, otak. Nah, luar biasa tuh ya. Nah, substansia alba yang putih tadi yang kita bilang badan manusianya, itu jadi wire-wirenya, kabel-kabel komputer yang dihubungkan ke pusat colokan gitu. Pusat colokannya itu sistem limbik gitu. Ya. Nah, nanti terhubung ke sistem limbik ya, gitu ya. Ini ilustrasi gambar anatomi dari otak ya. Kalau otak ini lihat Bapak lihat, Ibu lihat ya, dipotong nih di belah dua. Nah, terlihatlah ini. Seperti semangka yang saya bilang tadi, saya anggap gitu. Yang warna abu-abu inilah substansia grisea. Sedangkan yang warna putih adalah substansia alba. Nampak enggak ya? Mas Wahyu, kelihatan ya? Baik. Iya, jelas, jelas. Saya lanjut karena waktu juga.
Nah, korteks cerebri ya, yang saya katakan tadi, ternyata dia di pinggiran semua, Dok. Iya, jadi ibarat kalau kita tahu semangka berarti sekeliling kulit semangka itu adalah korteks cerebri, toh. Ya. Tapi kita bisa buat peta daerah seluruh semangka itu kita arsirin, kita tandai, kita bagi rata. Nah, kebetulan di otak ini dari luar ternyata dia ada area depan, area frontal namanya lobus frontalis. Area parietal samping namanya lobus parietalis. Area temporal ya, ini namanya lobus temporalis. Dan area occipital di belakang namanya lobus occipitalis. Emang ada bedanya, dokter? Ada. Makanya dibeda-bedakan. Nah, ini lebih detail lagi. Bapak Ibu, jadi di area-area lobus tadi ternyata ada area kecil lagi, itu area fungsional. Ya, kalau anatominya tadi kita nggak nampak warna-warni begini ya, otak itu warnanya kayak tadi substansi grisia alba tadi. Ini area ibarat kita lihat peta ekonomi ya, bukan peta geografi, peta ekonomi, peta pekerjaan di provinsi-provinsi di Indonesia misalnya, kan warna-warni dibikin. Nah, ini sengaja dibikin warna-warni supaya tahu area-areanya. Banyak ini saya mungkin nggak bisa mendeskripsikan secara umum, tapi ada beberapa yang penting untuk menghafal. Menghafal itu mengaktifkan area bicara yang ada di area lobus frontalis ya. Lobus frontalis ini tempat berpikir, nanti saya kasih tahu. Tempat gerakan motorik gitu ya. Dan perintah bicara ini, mulut berngoceh-ngoceh ini perintah yang diinginkan kan. Nah, ini area Broca. Kemudian ada area di parietal. Ini ada nama ya Wernicke. Wernicke ini area bahasa pemahaman bicara. Jadi kalau orang yang bagus area Wernicke-nya ini mudah berbahasa. 7 bahasa dia bisa. Dia mudah memahami bahasa-bahasa yang dia temui, terus dihafalnya, diingatnya, dan dikembanginya. Nah, area bicara bagus. Jadi orang ngomong ngoceh-ngoceh aja, kalau ada juga kan orang ngomong bahasa Inggris, kita nggak ngerti apa yang dibicarakan. Nah, area pemahaman bicara ini namanya Wernicke. Wernicke ini pertemuan antara lobus parietal, lobus temporal. Ya, oke. Kemudian ada lobus occipital, nih area penglihatan visual, ya, area penglihatan, area visual, ya. Ini juga dengan kita menghafal, baca Al-Quran, maka kita akan mengaktifkan sel-sel neuron-neuron di area visual, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya banyak lagi yang bisa dijelaskan. Ya, auditori juga kalau kita mendengar, ini area auditori mendengar ya. Nah, ini menghafalkan dan mendengarkan apa yang kita sampaikan, yang kita baca tadi, terus kita ulang lagi, maka akan mengaktifkan sistem auditori ya, dan sebagainya ya. Jadi luar biasa, Al-Quran ini mengaktifkan semua lobus-lobus di dalam tubuh. Ini lobus frontal ya, lobus depan tadi dia sangat bagus ya, dia berperan dalam karakter ya, dalam pembelajaran ya, kebiasaan ya, pembelajaran otomatis ya, dan menghambat ini penyakit ADHD itu yang orang gangguan perilaku motorik ya. Jadi dia selain pola pikir, jadi kalau ada orang-orang yang gangguan kognitif berpikir, prefrontal cortex ini, orang kecanduan narkoba, kecanduan film porno, kecanduan main game online dan sebagainya, yang terganggu ini area frontal, ya, area frontal lobe ini. Maka nanti orang-orang yang kecanduan itu narkoba, porno dan sebagainya itu
lambat mikirnya, bodoh, ya. Maka kalau kita tidak ingin anak-anak kita kecanduan seperti ini, maka harus segera diperbaiki, ya, disuruh baca Al-Quran atau diruqyahkan, ya, maka insya Allah area frontal lobusnya akan bagus, ya. Nanti ada seminar ruqyah untuk kecanduan ini, pasti ada nih dari ARSI, ya. Alhamdulillah baru lulus ARSI, jadi masih senang promo ARSI nih, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ya, Bapak Ibu, ini lobus frontal, ya. Jadi bagaimana lobus temporal, ya, peranannya terhadap pendengaran tadi, ya. Tulang temporal yang terletak di samping kepala dan ditutupi oleh tulang temporal kanan kiri. Ini untuk mendengar informasi, memori, ya, pengulangan bahasa, yang mengorganisasi bahasa. Ini lobus temporal termasuk tadi yang Wernicke tadi, ya, Wernicke, kemudian area pendengaran, ya, itu dia. Kemudian area occipital di belakang ini juga area visual perception, ya. Jadi apa yang kita lihat kita bisa paham itu, oh ini bunga, oh ini hewan dan sebagainya. Kita simpannya di korteks occipital, ya, di visual perception itu di area penglihatan. Nah, maka dengan mempelajari Al-Quran, menghafalnya, ya, dan dengan melihat bacaannya, maka kita akan mendeskripsikan personal Nabi, para Rasul, sahabat, ya, yang terlibat dalam yang namanya termaktub di dalam Al-Quran dan juga kaya akan sejarah-sejarah perjuangan risalah Allah ini, ya, dan sebagainya. Maka ini akan meningkatkan stimulus rangsangan ke otak. Tadi saya ada bilang sistem limbik, ya. Sistem limbik ini dia mengelola perasaan emosi, sedih, cinta kasih, bahagia dan sebagainya. Ini di dalam sistem limbik. Memori, daya ingat jangka panjang, jangka pendek, ini juga di sistem limbik. Suasana mood, ya, afeknya datar apa normal aktif, ya, apa aspek yang tidak afek yang tidak menyenangkan dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh sistem limbik. Jadi kalau ada gangguan sistem limbik, ini terganggulah fungsinya ini. Bisa gangguan proses berpikir, memori, bisa gangguan emosional dan sebagainya. Saya kira, ya, terapi Quran banyak di sini memperbaiki area sistem limbik. Kemudian bagian struktur, ya, talamus. Ya, jadi kalau kita pelajari struktur dari sistem limbik itu kompleks, ya. Sistem limbik itu satu bagian dari otak yang isinya banyak. Banyak struktur yang mengisi sistem limbik itu, yaitu ada talamus, hipotalamus, ada amigdala nama hipokampus, singulatus, ya, macam-macam, ya, corpus mammillaris dan sebagainya. Nah, yang penting sama kita kalau khusus dalam risetnya adalah hipokampus, ya. Hipokampus ini adalah struktur organ yang berperan dalam penyimpanan memori jangka pendek maupun panjang. Nah, proses penyimpanan informasi itu, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, itu dipengaruhi oleh circuit of Pepys, ya. Itu dikatakan dalam sebuah jurnal-jurnal terkemuka. Kalau yang dimaksud dengan circuit Pepys itu adalah saat informasi masuk dari mata, dari telinga dan sebagainya yang dilaporkan dulu ke korteks, kemudian disimpan di limbic system, masuk ke, dia berturut-turut deh nanti, ya, nanti ke talamus, ya, kemudian ke bisa ke amigdala, apa ke hipokampus, ya, disimpan. Misalnya dia dapat berita sedih, kesedihan, kemarahan, maka disimpan di amigdala.
Tapi kalau dia lagi mempelajari sebuah rumus matematika, sebuah ilmu pengetahuan dan sebagainya, maka dia nanti ingat-ingatnya itu disimpannya di ingatan jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya. Maka nanti waktu kita recall, kita mau ingatnya waktu soal ujian keluar, terus kita ingat-ingat lagi. Maka itulah proses berpikir namanya. Bapak Ibu, saya fokuskan Bapak Ibu mengenal hipokampus karena bagian dari limbic system itu yang utamanya dalam hal riset ini adalah hipokampus. Hipokampus memiliki dua lapisan, yaitu gyrus dentatus, ya, hipokampus yang sebenar dan gyrus dentatus. Jadi hipokampus memungkinkan individu untuk membentuk ingatan spasial, ya, sehingga individu dapat menemukan jalan yang akan ditempuh pada lingkungannya. Jadi hipokampus juga akan membentuk ingatan-ingatan baru, ya, mengenai fakta-fakta, ya, dan juga kejadian, jenis informasi dan sebagainya, ya, menyampaikan cerita atau mengingat penjelasan tersebut, maka ya informasi yang telah direkam oleh individu didapatkannya, maka akan disimpan di korteks cerebral, ya, dan hipokampus ini, ya. Jadi pembelajaran memori, jadi pembelajaran itu melalui akuisisi pengetahuan dan keterampilan, tapi juga kadang dibatasi oleh keterbatasan biologis. Misalnya lelah, capek, masih muda, masih anak-anak, belum mampu berpikir keras, dan sebagainya. Jadi proses pembelajaran juga ada batasnya dari keterbatasan tumbuh kembang biologis. Ya. Kemudian memori. Memori ini ada yang nanti dikenal jejak memori, ya. Jejak memori itu adalah proses pengulangan apa ya? Ya kita bilang jejak pengulangan jaras-jaras sinyal saraf, ya, di paper of papers itu, ya, circuit of papers yang tadi saya sampaikan. Sehingga dengan kita sering mengingat, maka akan banyak jejak memori, ya, yang melahirkan sinap-sinap baru. Sinap itu ibaratnya gini, ya Bu, ya, cabang wayar saraf, ya, yang baru, sehingga nanti dia bertambah lagi kayak nambah jembatan. Kita buat jembatan dari ujung sana kan kita tambah sebagian. Nah, sinap itu bertambah. Semakin sering ulang kita melatih otak, maka sinap itu bertambah. Sama seperti kita melatih otot, nanti massa sel otot kita tambah sehingga otot kita tambah besar. Otak kalau sering dipakai, massanya akan bertambah, sinapnya tambah banyak, sarafnya, sehingga membuat jalur-jalur yang lintas ingatan itu banyak dibandingkan orang yang jarang berpikir, jarang mengingat. Begitu dia kurang lebih, ya. Nah, ini termasuk ingatan jangka panjang, ingatan jangka pendek. Jadi dalam sirkuit ini saya tuliskan proses kognitif, yaitu bagaimana sebuah input stimulus sensoris kemudian diingat di memori, atau bisa juga kita lupakan kalau kita anggap infonya nggak penting nih informasi ini gitu, kita buang. Tapi kalau kita anggap penting lagi belajar, kita memorikan dengan perhatian, ya. Kalau kita memperhatikan dengan serius, fokus, maka mulailah sistem memori itu bekerja, ya. Kemudian penyimpanan apakah dari jangka pendek atau jangka panjang, ya, dan kemudian diulang, di recall lagi, ya. Nah, inilah proses kita belajar saat menghafal kan seperti itu. Kita masukkan input, kita baca, kita lihat, kita baca, terus kita baca ulang gitu dengan tanpa melihat. Terus salah, ulang lagi. Jadi proses itu bolak-balik itu secara tidak kita sadari itu akan meningkatkan jumlah dendrit sinap-sinap saraf, ya, gitu dia. Nah, begitu ya Bapak Ibu, ini sedikit saja mekanisme potensiasi jangka panjang. Jadi ada sinap,
dengan aktivasi sinap akan mereaktivasi juga prasinap dan kemudian ke pasca sinap, sehingga apa ya, kalau kita bisa bahasakan sederhana, menebalkan sinap itu meningkatkan kinerja sinaps. Sinaps itu adalah jaras-jaras saraf ya, yang saling berhubungan sinap yang satu ke sinap yang lain, sehingga menambah panjang jalan rangsangan saraf. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, saya ingin menyampaikan juga dalam kesempatan ini ada yang namanya teori neuroplastisitas. Plastis itu artinya kemampuan otak untuk berubah dan dibentuk ya, atau berubah atau dibentuk kembali begitu. Jadi orang-orang yang mungkin, kenapa orang-orang yang hafal Quran, hafizah Quran, cenderung ya, kebanyakan secara umum saya lihat itu jarang mengalami degeneratif ya, proses penuaan pada otaknya yang kita anggap Alzheimer atau pikun. Jarang sekali, atau mungkin saya yang tidak paham, semoga tidak memang. Orang-orang penghafal Quran atau yang pembelajar itu jarang sekali cepat pikun. Mereka pasti adalah orang-orang yang senantiasa ingatannya tajam hingga usianya sampai tua sekali. Seperti itu. Ini tidak lepas dari teori neuroplastisitas, bahwa rangsangan terus-menerus dari kegiatannya menghafal, membaca, itu membuat sel-selnya terus berkembang, sinap-sinapnya berkembang. Seperti itu. Ya, perubahan lingkungan, perilaku, pikiran, emosi, dan kerusakan tubuh, perubahan ini menyebabkan perubahan pada jaringan saraf dan sinap tadi yang saya ceritakan. Inilah Bapak Ibu yang kita ceritakan secara umum bahwa udah pernah diteliti ya. Nah, hasilnya dari 72 anak usia ya yang intensif mengalami di scan ya, di program ya, dan imagingnya terlihat bahwa serat-serat sarafnya ini ya, connect neuron cell bodies-nya ini ya, ini mengalami peningkatan ya, mielinnya juga ya bertambah dan sebagainya dibanding yang tidak dilakukan intervensi ya, begitu. Nah, ini adalah training otak di scanningnya di jaringan sarafnya dilihat. Sebelum training otak ini mereka namakan training otak ya. Maka sel-sel sarafnya dan jaringan sinapsnya ya, dendritnya dan sinapnya ini semakin panjang, lihat nih, semakin banyak selama 2 minggu. Dibiarin diteruskan training otaknya, maka dilakukan, hasilnya menakjubkan ya, dendrit saraf, sinaps-sinapsnya ini bertambah semakin banyak seperti rambut yang gondrong begitu ya, kurang lebih ya. Ya, begitu dia. Nah. Ya, Bapak Ibu, mohon izin, maaf saya kurang kondusif nih, mamanya lagi nggak tahu kemana ini tadi. Oh Jadi, iya. yang paling kecil ini Baik, Dok. ke saya, mohon maaf ya. Kebetulan udah jam 21, Dok. Oke, sudah. Kita buka tanya jawab. Ya, boleh, silakan. Intinya use it or lose it, ya, pakailah otaknya. Oh. Karena kalau tidak dipakai, maka akan terus cenderung menurun beratnya sinapnya juga. Tapi Makin kalau kita mengecil, pakai, ya sinapnya bertambah, berat otak, massa otak akan bertambah kembali. Ya, walaupun usianya 90 tahun. Masalah. Luar biasa, informasi yang sangat mencengangkan buat kita semua, sekaligus memotivasi agar kita terus menghafal Al-Quran. Walaupun mungkin tidak dimulai dari anak kecil ya, Dok. Kita sudah orang tua ini 40 tahun, 50 tahun mungkin juga masih memungkinkan untuk terus menghafal Quran, minimal mengurangi
resiko-resiko dari beberapa penyakit yang mungkin akan menghampiri otak kita. Baik, yang pertama dok, kapan waktu menghafal terbaik? Ada mungkin dokter? Ini meskipun waktu menghafal yang terbaik. Lalu yang kedua mungkin bisa langsung cara menghafal untuk orang tua ini. Cara menghafal untuk orang tua. Jadi karena yang hadir orang tua semua ini. Sebelum ke anak mungkin ke orang tua dulu ya, pribadi dulu gitu kan. Baik, jujur memang saya belum dapat banyak referensi kapan waktu menghafal terbaik menurut data hasil penelitian terakhir ya. Kalau ini karena saya by riset, yang saya sampaikan adalah hasil riset bahwa efek menghafal berpengaruh bermakna terhadap kecerdasan intelektual pada mahasiswa UMSU yang kami teliti ya. Nah, kalau menjawab pertanyaan Bapak Ibu audiens tadi, saya kira ya dari pembelajaran yang saya dapat, tapi ini belum dapat dari hasil riset ya, bahwa proses menghafal itu yang terbaik itu adalah pagi hari ya, saat tubuh baru masa istirahat ya, jadi energinya full ya, maka ba'da subuh saat kita baru melek, baru sholat, selesai sholat mulailah menghafal. Insya Allah itu kerja otak lebih kencang dibandingkan kita menghafal saat mau tidur, itu cenderung sudah lelah. Yang ada kalau mau tidur itu lebih kebanyak membaca saja. Membaca itu kan dia tidak lebih energinya lebih ringan membaca daripada menghafal. Begitu. Itu Baik. yang kalau usia gimana sih usia? Cara menghafal untuk orang tua. Ini mungkin sudah jujur kalau menghafal orang tua susah. Cara menghafal untuk orang tua, saya belajar juga ada metode kemarin tuh yang saya tahu, menghafal tanpa menghafal. Menghafal tanpa menghafal. Jadi cara menghafalnya dibaca ulang-ulang, Bapak Ibu. Dibaca ulang-ulang karena repetisi, pengulangan tadi, teorinya tadi, membaca, melihat, itu kan memberi stimulus ke korteks cerebri. Kita ulang-ulang, lihat, ulang, lihat, ulang, lihat, ulang. Maka sinyalnya itu terus-menerus. Pengulangan sinyal yang terus-menerus sama seperti kita membuat garis pakai pensil, ulang-ulang terus, lama-lama tebal garis itu. Begitu dia. Nah, itu teorinya memang ada. Saya ada baca juga. Jadi caranya menghafal tanpa menghafal itu maksudnya baca aja ulang-ulang bagi orang-orang tua. Tapi ya intens, jangan ada konsentrasi yang lain, jangan sambil nonton TV, jangan sambil ngobrol, ya nanti nggak fokus ya tadi. Ya. Iya, jadi yang apa tadi yang kalau saya di slide saya terakhir tadi harus fokus dia proses pengulangan itu supaya dapat begitu kurang lebih. Baik. Selanjutnya dok, izin bertanya, nutrisi untuk menghafal. Setelah ini Ibu ya, setelah ini. Okay. Ada ini Ibu siapa? Ibu Evi. Iya. Ya udah Ibu nggak apa-apa. Silakan Ibu, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari slide-nya dokter tadi itu ada yang dikatakan bahwa sering membaca dan menghafal akan merangsang sistem saraf pada otak. Dengan adanya stimulus yang terus-menerus, sistem saraf pada otak akan bekerja mengaktifkan sistem limbik dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, di usia yang sudah 60 tahun ini, masih dapatkah mengingat dengan baik? Yang kedua, dengan usia yang sudah tidak muda lagi, kalau tidak berkelompok, misalkan menghafalnya tidak dengan ada temannya, itu kan agak males. Yang ketiga, untuk menghindari ngantuk, itu bagaimana? Soalnya dengan apa membaca atau mengaji sebentar aja sudah mulai ngantuk. Gitu aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evi Aliza. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Evi. Nanti dibantu
apa tadi pertanyaannya, nanti mana tahu ada yang nggak saya jawab. Jadi yang pertama, Ibu, bagaimana kalau menghafal di usia yang tua, nutrisi otak yang baik ya? Itu ya tadi ya? Kan dengan di usia yang sudah tidak muda lagi, apakah mengingat dengan baik? Kalau yang masih muda kan bisa mengingat dengan baik. Tadi dokter udah mengatakan sebaiknya kan subuh, kayak bagusnya lagi kalau misalkan sudah sholat subuh itu masih fresh sebenarnya itu. Tapi dengan usia yang sudah tidak muda lagi ini kira-kira bagaimana? Apakah bisa mengingat dengan solusinya? Baik? Ya, jadi intinya begini Bu, ingat tujuannya menghafal itu untuk apa? Pertama, tentu saya sandarkan seperti slide awal saya bahwa kita ini semua itu niatnya untuk ibadah kepada Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi tujuan kita semua ibadah. Menghafal, kalau kata Ustaz Adi Hidayat guru kita, menghafal saja. Hafal walaupun tidak hafal-hafal. Jadi prosesnya itu sebenarnya proses menghafal itu adalah mengaktifasi otak. Bukan kita terima hasilnya jadi hafal. Jadi hafal itu adalah hidayah dari Allah. Ya, jadi hafal itu hidayah dari Allah. Bagaimana kita mampu menghafal isi Al-Quran. Maka kita nggak bilang orang yang hafiz Quran 30 juz kecerdasannya sama dengan Einstein gitu. Lantas orang yang nggak hafal Quran sama sekali bodoh? Enggak juga. Banyak orang yang memang nggak hafal juga memang orang cerdas, pemimpin perusahaan dan sebagainya. Tapi proses menghafal ini adalah proses aktivasi otak. Ya, kalau kita cerita ilmunya itu sehingga otaknya itu tidak luntur gitu. Ibarat otot kita pakai nih untuk kerja, exercise dan sebagainya. Walaupun cuma gerak-gerak gini aja nih, nggak bisa ngangkat batu, nggak bisa ngangkat semen dan sebagainya karena udah tua. Tapi ya, aktivitas saya nyapu, aktivitas yang ringan sesuai dengan masa ototnya. Sama di otak itu kan menurun tadi risetnya tuh. Masa otak udah menurun. Apa juga jarak saraf juga udah menurun. Kalau dibiarin terus menurun terus, degeneratif, akhirnya nggak mampu bekerja, alias pikun. Nah, untuk mengimbangi itu kita pakai teori neoplastisitas tadi. Jadi teori neoplastisitas itu otak masih bisa berubah, bertumbuh atau kembali menguat kalau kita latih, ada training khusus. Sehingga proses menghafal itulah trainingnya. Membuat otak bertambah masanya, membuat jarak otak bertambah. Sehingga kita yang namanya cerdas, bukan hanya hafal Quran, tapi cerdas misalnya ditanya tentang ini nenek itu tahu. Ditanya tentang ini kakek itu masih tahu. Kayak uang kakek tinggal berapa lagi dia tahu. Oke, rumah kakek di mana dia tahu. Dia tahu menganalisis, tahu menyelesaikan masalah dan sebagainya. Itu yang namanya cerdas tadi, Bu. Makanya kan saya sampaikan definisi cerdas tadi di depan begitu. Ini kan tujuannya untuk kecerdasan. Kalau bagaimana hafalnya, pertama niatkan karena Allah. Kita kan manusia ini bukan hanya fisik, tapi spiritual. Ya mungkin ada hidayah yang belum sampai pada kita. Sehingga usaha kita belum membuahkan hasil yang kita inginkan. Maka beristighfar, bermunajat kepada Allah. Mungkin niat kita kurang bersih, hati kita masih kotor, dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, Dok, belum dijawab. Oh, yang kedua? Bisa yang tidak benar lagi kalau tidak berkelompok, tidak ada temannya, biasa agak males. Ya, gampang itu tadi, ngantuk gitu. yang tadi namanya motivasi dan minat. Jadi yang mempengaruhi kecerdasan intelektual belajar itu minat dan motivasi salah satunya faktornya. Jadi minat, apa impian kita? Kita mau jadi ahli surga, kita ingin dapat pahala yang banyak, maka kuatkan minat dan niat tadi. Atau apa alasanku ngapal ini? Apa karena banyak kawan? Apa karena apa? Ya perbaiki lagi. Aku enggak mau ngapal, enggak ada kawan lagi.
Itu kan jadi motivasinya dia mau ngafal. Nah, maka minat dan motifnya diperbaiki. Jadi perlu tazkiyatun nafs. Wah, ini karena saya baru belajar ruqyah ini, jadi saya suka ajak sedikit tentang ruqyah. Tazkiyatun nafs, pasien-pasien yang ingin mau menghafal itu perlu agar dia kembali kepada tujuan yang benar, niat yang benar. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak dokter. Ya. Terima kasih Pak Admin. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Tri, udah siap? Guru saya ini. Guru saya, iya guru kita semua. Iya. Bapak Tri, udah siap? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terdengarkah? Soalnya masih di jalan ini. Ya. Oh ya. Terdengar Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat guru saya, Dr. Hendra. Masya Allah, Masya Allah. Kabar baik, Dok. Sehat ya, Guru. Alhamdulillah sehat. Ini kan temanya bincang-bincang nih. Iya. Kalau saya pribadi ini kan praktisi ya. Masya Allah. Praktisi penghafal Quran. Enggak, bukan pembekam gitu. Praktisi dan pakar. Enggak. Saya ingat waktu ketemu, saya lupa. Ustadz Budi gitu ya. Katanya kalau belajar Quran, hati jadi lemah lembut dan analitiknya kuat. Tapi kalau belajar hadis itu hujahnya kuat, katanya seperti itu. Tapi saya perhatikan memang begitu. Ini yang mau saya tanyakan gini, Dok. Jadi apa yang terjadi ketika yang bersangkutan ini yang diteliti ini cara mengambil nafasnya ketika mereka menghafal. Kalau saya perhatikan penghafal ini kan panjang-panjang ketika dapat ayat yang panjang atau menahan nafasnya begitu. Karena kalau melihat dari yang ada di lapangan, ketika ada ini saya boleh nanya nggak sih? Boleh nanya. Mau jelasin gitu. Boleh, Dok. Jadi apa? Saya ngelihat ada terapi tentang olah napas yang dilakukan oleh manusia itu Wim Hof. Dia narik napas cepat, buangnya cepat, narik napas cepat, buangnya cepat. Dan menurut saya itu meningkatkan konsentrasi karena memancing sistem saraf simpatis bekerja sehingga jadi lebih fokus. Tapi ada yang terapi napas yang Buteyko, yang LSD, narik napasnya lambat, pelan, kemudian buangnya pelan. Nah, saya melihatnya sebagai bentuk sebuah terapi karena Imam Suyuti sampaikan salah satu hal dari 6 hal penyebab penyakit tentang kualitas udara yang masuk di dalam tubuh manusia. Hari ini ketika orang sakit kan termasuk itu tadi, menurut saya pelupa Alzheimer juga sakit begitu. Orang fokus pada keseimbangan makan, keseimbangan minum, keseimbangan gerak dan diam tubuhnya atau keseimbangan emosi, tapi tidak pernah membahas tentang keseimbangan atau pengaturan kualitas udara yang masuk ke dalam tubuh. Dengan tilawah yang Rasulullah lakukan, sunnah Nabi, menurut saya tilawah ini sebagai itu tadi, kalau bicara tentang puasa makan yang bisa membuat tubuh manusia melakukan autopagi, jangan-jangan dengan tilawah ini adalah proses puasa nafas. Terus saya ya gitu. Ini kan bincang-bincang ya, Dok. Itu gimana, Dok? Menurut saya karena dalam teori saya ketika kita narik nafas
yang dihirup adalah udara lembab atau dingin. Karena ketika kita narik napas, H2O juga masuk, bukan hanya oksigen gitu. Ketika buang napas, kalau saya pegang buang napas begitu ya, itu panas. Ini teori panas dinginnya saya gitu loh. Itu yang saya pahami. Mohon bisa nggak digitukan gitu. Jadi kalau misalnya ngapal pengen tubuh kita jadi rileks, pikiran kita jadi cerdas. Ketika kita narik napas itu sesungguhnya sistem saraf parasimpatis kita bekerja, karena amigdala yang tadi dokter sampaikan tadi di area limbik tadi, yang kalau aktivitasnya berlebih, pikiran otak itu akan jadi panas. Ketika kita menghirup napasnya lewat hidung ya, bukan lewat mulut, maka terjadi yang namanya itu tadi proses pendinginan. Itu sih menurut dokter gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Karena saya kan pikirannya praktis-praktis saja. Ngono ae, Dok. Mohon pendapatnya. Kan bincang-bincang ya. Iya, memperkaya ini Pak Tri, luar biasa. Ini Ya, semua boleh. Sebenarnya boleh berpendapat. Pak Tri sudah ngisi materi nih, apa sulit untuk dijawab. Ya, teori yang Bapak sampaikan ini ilmu baru juga buat saya. Jadi maksudnya gini, kalau oke lah, panas dingin itu kalau di dalam tubuh harus seimbang ya. Kalau di Cina nama yin yang, kalau kita di kedokteran nama homeostasis. Jadi keseimbangan semua unsur tubuh sehingga tubuh berjalan fungsional ya, sesuai fungsinya. Kalau saya sedikit sih bisa memahami yang dijelaskan Pak Tri, tubuh ini di dalam ini lebih panas suhunya lebih panas daripada di luar. Maka kita akan merasakan hangat. Manakala tubuh kita mendingin, seperti bahkan lebih dingin dari di luar, maka kita akan merasa kedinginan ya, seperti orang mati itu ya. Nah, tapi kalau Bapak menghirup udara dari luar, masuk udara dingin tadi ya, kemudian mengeluarkan udara luar itu, udara dari dalam itu mengeluarkan panas ya. Itu sebenarnya kalau Bapak Tri yang ngambil teorinya seperti itu, itulah jadi keseimbangan ya di antara bernafas tadi. Ya. Nah, kalau saya belum paham betul Pak Tri, mohon izin kalau teori panas dingin dan nafas ya. Kalau dalam pola pikir saya ya, saya ini mungkin karena berpikirnya terbiasa saintifik dan realistis, logik dari ilmu anatomi fisiologi yang saya pahami. Jadi saya belum bisa jawab nih hari ini. Ini PR juga sih, nanti kita bisa diskusi nih Pak Wisatri. Ya, tapi kalau proses amigdala dan hipokampus tadi seperti yang saya jelaskan, amigdala itu banyak dalam proses stres, emosional, bahagia dan sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi hipotalamus, yang nanti hipotalamus juga mempengaruhi ke hipofise mempengaruhi endokrin yang namanya neuroendokrin. Jadi ada saraf yang mempengaruhi endokrin ya, simpatis parasimpatis ya, itu kan saraf perifer yang dipengaruhi oleh endokrin ya. Dia gerak yang tidak dipengaruhi oleh pikiran. Jadi simpatis parasimpatis bekerja sendiri. Kalau dia simpatis dipicu oleh hormon endokrin yaitu epinefrin ya, atau kita kenal adrenalin. Sedangkan kalau parasimpatis ya biasanya seperti endorfin ya, melatonin dan sebagainya, itu membuat kita lebih rileks, stabil, jantung tenang dan sebagainya. Itu sedikit yang bisa saya tambahkan kalau
dari sisi saya yang saya pahami. Mohon izin Pak Tri kalau belum memuaskan, monggo ditambahi buat teman-teman ya. Bincang-bincang ini ya, bukan saya juga yang paling Iya, pakar. iya. Makasih, Tat. Iya, Pak Tri, makasih. Patri. Namanya ngobrol. Baik, Ibu Novi, silakan. Sekaligus juga melanjutkan mungkin yang di chat. Ibu Novi Novitasari mau bertanya? Kalau nggak ada dari Ibu Novi, kita masuk ke pertanyaan yang di ini dok, chat. Apa ada hubungan antara membekam di titik kepala dengan menghafal Al-Quran? Karena saya melihat para penghafal Quran selalu minta bekam di kepala. Hubungan. Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Hubungan apa nih Iya, kakak adik? kalau bekam di titik kepala, umum mugid atau aliyafuk, ya itu insya Allah bersinergi dengan ikhtiarnya sebagai penghafal Quran. Di mana penghafal Quran itu memang sedang berikhtiar mengelola otak besar tadi, cerebrum, ya, dalam proses mengingat tadi ya, menghafal, memasukkan memori. Jadi bekam pada area ini meningkatkan vaskularisasi darah ke otak di lobus-lobus frontal kalau al-yafuk, ya, pada umumogis di parietal, ya, dan temporal mungkin di titik arroksi, ya, di occipital bisa di belakang, ya. Maka saya kira bekam di kepala memang punya korelasi positif untuk fungsional otak yang memang sedang dibutuhkan. Misalnya bagi pembelajar, anak sekolah, orang-orang yang mudah lupa ingatannya, lupa dan sebagainya, dibantu selain dengan murojaah Quran, menghafal-hafal Quran, dia dibekam juga di titik kepala. Begitu. Baik. Terima kasih dokter. Ibu Novi, Ya. silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Begini dok, saya tuh ya mungkin umurnya masih dibilang muda gitu. Umur saya 20 tahun. Tapi kadang-kadang otak saya tuh suka pusing kalau misalkan mau ngehafal sesuatu, misalkan suka nggak mau masuk ini apa hafalannya, suka pusing gitu, nggak tahu kenapa ya otak. Aku tuh suka heran apa salah gimana gitu biar otaknya itu fresh, itu tuh harus gimana ya? Soalnya maaf ya, aku tuh nggak suka yang kayak daging yang kayak gitu-gitu dari masih kecil, nggak suka yang kayak gitu-gitu. Daging yang cuma makannya tuh cuma telur, mie, udah gitu aja. Jadi otaknya suka gimana ya? Kadang-kadang suka bilangnya tuh ini otak tuh berfungsi apa enggak ya gitu. Ya, mohon penjelasannya. Ya, ya ini Refreshing Ukti, otak. Masya Allah. Ini seorang hafiz, seorang pembelajar atau siswa sekolah biasa? Kebetulan udah nggak sekolah, udah nggak dilanjut kuliah gitu. Oh iya, iya. Aktivitas apa sehari-hari? Aktivitasnya sehari-hari cuma ngebantuin teteh aja, suka ikut-ikut kajian gitu. Oke, baik. Ya, Afwan, Ukti ya. Jadi permasalahan Ukti ini memang kalau dari yang pemaparan saya di awal tadi, pertama kecerdasan intelektual itu dipengaruhi juga oleh asupan ya, nutrisi ya, yang baik untuk otak. Jadi otak juga butuh nutrisi. Nutrisi yang baik untuk otak itu omega 3, omega 6, DHA. Itu banyak terkandung di dalam ikan laut. Jadi kalaupun nggak suka daging nggak apa-apa. Yang penting banyak makan ikan laut, salmon, ikan yang kulitnya tebal tuh kayak ikan kakap gitu ya, dan sebagainya. Jadi
kandungan jodium, omega 3, omega 6, DHA itu tinggi. Ya, jadi makanan di laut ya, makan ikan laut yang kalau memang nggak mau daging gitu ya. Jadi nutrisi tetap harus dipenuhi. Dan saya yakin karena pola makannya yang seperti ini, mie, ya, telur gitu begitu, saya yakin mungkin juga anemia. Saya nggak tahu nih tensinya rendah apa enggak. Saya yakin tensinya selalu rendah ini. Jadi vaskularisasi, asupan nutrisi maupun darah, oksigen ke otak kurang. Kemudian apakah tinggalnya di daerah tinggi, di gunung, di pegunungan daerahnya, misalnya di puncak? Kalau sekarang sih di Jakarta gitu. Jakarta. Dulu di puncak? Enggak, di Tasikmalaya. Tasik mana tuh? Daerah Tasik. laut ya? Daerah mana? Lalu Oke lah. itu gunung itu. Hah? Gunung Galonggong atau mana nih, Mbak? Pelosoknya kayak yang masih alam-alam gitu. Ya, dulu Daerah banyak. mana? Salopa atau Salopa Galunggung? ya. Iya, Sekarang, Salopa. sekarang sudah lama pindah ke Jakarta? Udah, alhamdulillah udah 2 tahun ini. Ya. Insya Allah Lebaran nanti balik lagi ke Tasik gitu. Ya, jadi kadar oksigen yang diterima juga beda yang 2 tahun yang lalu di daerah rumah. Jadi yang lama dengan yang sekarang tempat tinggalnya. Itu mempengaruhi juga lingkungan. Tadi kan kecerdasan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi kemampuan kita adaptasi dan juga faktor lingkungan di sekitar mempengaruhi asupan kita termasuk oksigen. Kadar oksigen yang rendah, ya mungkin tensinya mungkin sering turun, sering oyong, sering pusing kan? Nah, Iya, suka itu pusing. gejala apa itu? Anemia ya. Anemia Anak-anak remaja yang makannya mie dan sebagainya itu ya cenderung anemia. Ini mempengaruhi juga ikatan oksigen dan eritrosit sel darah. Sehingga apa? Mempengaruhi konsumsi sel otak. Jadi macam mana sel otak mau kerja keras kalau asupan nutrisinya kurang. Udah kita olah alik pun ngapal-ngapal ya nggak apal-apal karena nggak kerja-kerja dia, sinyalnya nggak jalan. Wire-nya kurang tebel gitu kalau kita cerita wire listrik ya. Dibandingkan dengan wire yang tebel, dengan wire yang tipis, listriknya pasti lebih banyak kawat yang tebal. Maka perbaiki konsumsi makan minumnya. Ya, diperbaiki insya Allah. Kemudian asupan oksigen mungkin lebih banyak di desa, di daerah. Maka tempat tinggal yang cocok untuk adik itu di daerah yang banyak pepohonan, rindang, seger alamnya, oksigennya tinggi. Apalagi dicukupi dengan itu ya, makan makanan yang bergizi tadi ya, ikan-ikanan aja. Ya, jangan telur, tempe, tahu aja. Nanti nutrisinya nggak cukup. Begitu ya. Kalau niatnya sudah betul nanti insya Allah diperbaiki terus. Insya Allah mau minta tolong sama Allah, berdoa. Semoga Allah jadikan termasuk hafiz-hafizah Quran ya. Gitu. Tetap semangat. Kalau diperbanyak sayur misalkan gitu dok. Kan Ya, daging misalkan. sayur-sayuran juga. Sayur. Sayuran termasuk. Ya, Iya. daun bayam, ya, daun ubi, ya. Yang serba Tapi dok, hijau gitu lah ya. itu apa? Aku tuh nggak suka banget yang kayak daging. Walaupun ikan laut juga aku tuh nggak suka. Pernah nyobain udah beberapa kali nyoba makan ikan. Itu tuh rasa yang ada di mulut itu mau dikeluarin lagi, nggak bisa ditelan-telan gitu. Walah. Ya, sulit juga ini. Ya, nanti konsultasi pribadi aja kalau memang berkenan. Nanti mungkin ada faktor lain yang bisa kita perbaiki. Ya. Ya, syukron. Inti masalahnya seperti tadi. Terima kasih Mbak Novi. Baik, dokter, lanjut. Ini udah 9:30, masih ada waktu? Monggo, saya ngikut panitia. Oh gitu. Iya, nggih. Baik.
Ini dari Ibu Bunga, mungkin melanjutkan yang barusan. Nutrisi terkait untuk otak, tapi satu sisi ada perokok yang dia hafalannya kuat. Padahal kita tahu rokok itu bisa merusak organ tubuh. Ini kenapa, Dok? Fenomena apa? Merokok hafalannya kuat. Ngerokoknya kuat, tapi dia hafalan juga kuat. Ya, Allah alam ya. Jadi kalau dari teorinya begini, merokok yang kuat, merokok itu memang kan ada orang bilang gitu, kalau nggak ngerokok otaknya nggak cespleng gitu katanya kan, mikirnya kurang gitu kan, bukan hanya dalam hal menghafal, kan ada orang gitu. Buntu otakku kalau nggak ngerokok gitu ya. Karena di tubuhnya sudah terkandung banyak nikotin ya, kafein ya. Merokok biasa pakai kopi juga, itu ngopi selain rokok, kawannya kopi itu ya. Jadi zat-zat itu cenderung vasokonstriksi pembuluh-pembuluh darah ya. Jadi dia menyebabkan untuk saat itu aliran darahnya kencang ke arah otak. Tapi di satu sisi seiring waktu yang berjalan, selain nikotin juga ada tar, racun-racun yang lain yang ikut menempel di dalam paru-paru maupun yang menyebabkan kolesterol yang dia makan. Dia biasanya orang perokok tuh makannya pun nggak karuan, makan banyak dan sebagainya, menumpuk, tertempel ya. Jadi LDL kolesterol darah tertempel, mudah menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Lama-lama dia merasakan memang nikmatnya berpikir enak, cespleng, apalan ikut. Tapi resikonya adalah penyumbatan dinding pembuluh darah oleh karena kumpulan atau akumulasi toksin yang ada di dalam rokok. Maka banyak yang kita lihat orang-orang yang mengaku otaknya lebih encer kalau merokok, biasanya terdapat penyakit gangguan pembuluh darah, bisa stroke atau penyakit jantung. Itu endingnya orang-orang yang merokok, nganderin mikirnya pakai rokok. Jadi kita nggak bisa jawab pada waktu itu dengan alasan 1000 alasan dia tidak mau merokok, tidak mau berhenti merokok. Alasannya dia makin cespleng, makin pinter. Tadi kebetulan dia bilang hafalannya makin bagus, ya udah kita mana bisa bilang apa-apa lagi. Ya monggo. Tapi ya riset yang kita lihat bahwa orang-orang yang perokok lebih sering mengalami gangguan vaskular pembuluh darah dan sudden death, mati mendadak tiba-tiba oleh karena penyumbatan pembuluh darah di tempat vital, organ vital itu di otak, di jantung. Gitu ya. Kalau misalnya dia banyak menghafal, insya Allah dalam sudden death-nya itu dia banyak menghafal. Jadi mudah-mudahan husnul khotimah ya. Yang jelek ini kan orang-orang yang banyak mikiri dunia, kerja keras sambil merokok, ngopi, tiba-tiba mati. Ya, sibuk nyari dunia, tiba-tiba meninggalkan dunia. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya, begitu. Iya, baik. Fenomena yang cukup menarik dan tantangan kita di lapangan, Dok, semuanya untuk dakwah. Susah mendakwai orang yang merokok. Ini banyak ilmunya. Banyak ilmunya juga orang itu. Banyak ilmunya. Menghiasi hiasannya banyak. Baik, Dok, ini selanjutnya dari Mas Nata. Apakah otak cowok dan otak cewek ukurannya beda? Dan kenapa cowok sering dibilang lebih logis? Apa maksudnya itu? Logis? Apa karena ukuran yang berbeda? Ya, saya ada baca, cuman saya nggak saya tampil kebetulan di artikel ini ya. Memang pola cowok dan cewek ini berbeda, pola jalur rangsangan sarafnya ya. Kalau jalan saraf otak cowok itu vertikal itu dari depan ke belakang. Jadi hemisfer kanan dan kiri masing-masing
jalurnya gini deh, ke depan belakang gitu, jarak sarafnya itu. Tapi kalau otak cewek ruwet gitu, jadi depan belakang kanan kiri gitu, wah silang semua. Dari jalur tadi saya jelasi ada namanya corpus callosum, itu jembatan di antara kedua hemisfer, ya. Nah, dia bisa nyebrang. Jadi memang cewek ini lebih potensial dalam hal apa ya? Lebih potensial dalam hal berpikir simple gitu. Tapi kalau otak cowok dia lebih logik dan lebih kompleks ininya. Mikirnya panjang gitu. Tapi dia sifatnya fokus gitu. Jadi otak cowok tuh kalau disuruh mikir dia nggak bisa mikir yang lain. Dia fokus lagi ngatasi masalah atau mikirin masalah itu. Tapi kalau cewek sambil mikir, bisa sambil masak, bisa sambil ngayun anak, bisa sambil ngangkat telepon dan sebagainya. Masak, nyuci, ya. Iya, itu memang nanti ada waktu saya tunjukin gambar jalur saraf otak cewek dan cowok itu. Luar biasa memang. Jadi memang beda jadi outputnya itu hasilnya. Iya. Baik. Masal, ini pembahasan yang nanti mungkin ada khusus ya. Ada khusus ya kalau diundang lagi gitu. Iya. Sudah ada jadwalnya, insya Allah nanti diajukan ke Bu Bunga ya. Baik dokter, yang terakhir insya Allah tadi mungkin terkait pembahasan ngebekam di umum ugit ya. Ini mungkin tadi ada terkait stimulus yang seperti apa dan jarak waktunya untuk menstimulasi tersebut. Ada mungkin berapa kali mungkin dalam sebulan atau 3 bulan? Oh, stimulus bekamnya. Bekam kelihatannya ya. Kalau stimulus bekamnya, pertama kalau tidak ada indikasi khusus ya sebulan sekali seperti sunnahnya Rasulullah. Tapi kalau memang ada terapi khusus, misalnya pada gangguan Alzheimer atau penurunan fungsi otak atau stroke. Jadi kalau untuk terapi ya bisa sesuaikan sama diagnosa dulu ya, didiagnosa kondisi klinis pasien juga. Ya bisa 2 minggu per 2 minggu dibekam. Ya dan itu pun tidak selamanya ya, hanya tentatif aja untuk terapi. Kalau udah sembuh, udah bagus, maka ibaratnya kalau kami medis bilang dosis maintenance-nya ya tiap bulan lagi kembali. Kalau kepala, karena luka kepala itu khawatir penyembuhannya agak lama, ya biasanya kalau saya 3 bulan sekali ya. Tapi kalau memang ada terapi khusus, bisa tiap bulan, atau kalau memang memungkinkan kondisi klinisnya 2 minggu sekali. Tapi bukan ngebekamnya di semua titik kepala dalam tiap 2 minggu, bukan. Misalnya di titik umum ugit 2 minggu ini. 2 minggu kemudian di titik al-yafuk. 2 minggu kemudian di titik komah 2 gitu. Jadi bergantian gitu. Seperti itu. Jadi ingat dosis juga. Lihat kondisi klinis pasien. Jangan karena mentang-mentang saya bilang 2 minggu bisa semua pukul rata semua pasien. Maka ini kemampuan diagnosa klinis maupun pembekam ya, harus cerdas juga pembekamnya dalam hal ini. Jangan asal antam kromo 2 kali seminggu 2 kali 2 minggu sekali. Itu lihat kondisi juga, dan jangan semuanya juga sekali dibekam, ulangi lagi segitu lagi, enggak, dia digantian. Misalnya 2 dulu atau umum ugis dulu, bulan depannya al-yafuk ya, begitu, depannya titik ar-roksi gitu. Baik, masalah Dr. Hendra, alhamdulillah
atas mungkin materinya pada malam hari ini. Nampaknya waktu yang akan memisahkan kita pada malam hari ini. Insya Allah tadi ada beberapa masukan tema mungkin untuk pengembangan nanti bagi IMF agar lebih mengembangkan tema-tema bahkan mungkin riset dan juga berbagai tambahan literatur untuk kita semua. Dan bagi ibu sekalian jangan sungkan-sungkan juga untuk memberikan masukan-masukan untuk panitia dan IMF khususnya WATP dan Ya, ini Basnas Swiss. Baik. ini dia yang otak cowok ini dia. Ah iya. Nah, ini Baik. otak Kita cowok ya. Jalur sarafnya dari depan ke belakang ini rapi gitu. Berkonsep. Jadi most connection run between the front and back. Nah, bagian depan belakang gitu. Di otak yang hemisfer yang sama. Fokus dia. Ya, jadi dia lebih cocok untuk kontrol skill motorik ya. Nah, tapi kalau yang cewek ya banyak koneksinya, macam jalur belanja. Jadi ibu-ibu kalau dikasih GPS di pasar, pasti nanti jalur GPS-nya jundet itu. Waduh, karena dia entah kemana-mana kan. Ah, ini juga nih, mau from beli side to air. side. Keliling dia kan semua tuh. Ini ternyata anekdot itu betul juga. Ini scientific ini. Jadi much better verbal skill ya, dari ngomong, bicara, bahasa cewek itu, dan intuisinya ya, kemampuan intuisinya lebih tajam ya. Jadi perasaan. Jadi dia langsung coba sana, coba sini dan sebagainya. Jadi melintas batas dia. Jadi antara kan kita kemampuan tangan kiri, tangan kanan nih ada beda ya, begitu. Jadi kurang lebih begitu tadi yang bertanya. Jadi emang seperti itu ya. Nah, baik dokter, mungkin sebelum ditutup dari dokter Hendra memberikan pesan closing statement, silakan. Ya, untuk baik Bapak Ibu yang terhormat, guru-guru saya yang mungkin ada di forum ini, ya, di sini kita cuma bincang. Kebetulan saya diberi amanah untuk menyampaikan sebuah materi yang memang saya teliti bersama mahasiswa saya, bagaimana peran menghafal Al-Quran dengan metode one day one ayah. Jadi teori penelitiannya itu dengan metode mahasiswa kami suruh untuk melakukan hafalan tiap hari 1 ayat, ya, selama kebetulan 2 minggu ya, dan ini butuh penelitian lebih panjang lagi sebenarnya. Jadi kami teliti hasil IQ-nya terlihat ya dari kelompok kontrol itu ternyata berbeda sekali. Ini membuktikan bahwa bagaimana mukjizat Al-Quran ya pada diri kita manusia dan juga alam semesta, karena Al-Quran juga wahyu yang turun pada Nabi Muhammad ya sebagai rahmatan lil alamin, maka Al-Quran ini bisa menjadi asyifa ya, penyembuh bagi yang sakit ya, juga meningkatkan kemampuan otak tadi, neuroplastisitas itu tadi termasuk secara sederhana adalah penyembuhan bagi sel-sel saraf ya. Maka mari Bapak Ibu semua kaum muslim muslimat tingkatkan kecintaan untuk menghafal, membaca, mendengarkan maupun menghafal Al-Quran ya. Insya Allah selain pahala yang dapat, maka manfaat sehatnya juga ikut dapat ya. Akhirat dapat, maka dunia akan mengikut. Demikian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.